Yang sulit kita berharap karena tidak terjadi perubahan dari rezim sebelumnya menjadi rezim baru. Tidak terjadi perubahan di orang-orangnya. Nyaris tidak ada perubahan dari sisi orangnya, pelakunya. Wapresnya tetap orang lama, ya kan? Cuman di packaging seakan-akan baru. Menteri-menterinya pun kan kita semua tahu cerita karena kue 35 kursi menteri kekecilan kemudian dipaksa digedekan kan? Dengan cara yang Anda tahu itu semua sulap-sulapan. Tiba-tiba bikin undang-undang diubah dalam beberapa hari, lalu kemudian terjadilah unlimited jumlah menteri yang tidak terbatas dari batas yang seharusnya ada. Saya harus bicara dulu bahwa adalah bohong kalau saya tidak berharap pemerintah sekarang menjadi jauh lebih baik. Pasti saya berharap menjadi lebih baik, nggak mungkin tidak. Saya kira Indonesia selalu kita harapkan menjadi lebih baik. Cuma harapan itu bisakah dikonversi menjadi kenyataan, itu problemnya. Problemnya di situ. Bagaimana mengkonversi harapan menjadi kenyataan. Kalau Anda tahu definisi kekecewaan itu, kecewa itu adalah pertidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Dan kita udah terlalu sering melakukan itu, ya kan? Karena harapan kita, makanya kalau kita mau menaruh tinggi harapan, pasti tidak tercapai. Kalau kita mau rendah-rendahkan dikit, mungkin bisa tercapai. Kira-kira begitu kalau mau membaca bagaimana Indonesia ke depan. Tapi saya kira ada banyak sekali faktor, saya hanya menyebut beberapa di antaranya, yang itu membuat sulit saya berharap Indonesia menjadi lebih baik. Paling tidak for the next 5 years. Sulit berharap. Ada banyak sekali alasan, tapi izinkan saya menyebut beberapa di antaranya saja. Sulit berharap akan ada perubahan. Ya. Walaupun kita semua paham dengan teori perubahan itu, kita paham bagaimana, sampai yang model Ratu Jawa, Ratu Adil itu. Model Ratu Adil. Ya, kalau Sindunata itu kan menggambarkan bagaimana Ratu Adil itu sebenarnya adalah ya pengejawantahan dari harapan itu sendiri yang dikonversi menjadi sosok Ratu Adil gitu. Nah, tapi saya mau cerita beberapa hal saja. Yang pertama begini, saya kira yang sulit kita berharap karena tidak terjadi perubahan dari rezim sebelumnya menjadi rezim baru. Tidak terjadi perubahan di orang-orangnya. Nyaris tidak ada perubahan dari sisi orangnya, pelakunya. Wapresnya tetap orang lama, ya kan? Cuman di packaging seakan-akan baru. Menteri-menterinya pun kan kita semua tahu cerita karena kue 35 kursi menteri kekecilan kemudian dipaksa digedekan kan? Dengan cara yang Anda tahu itu semua sulap-sulapan. Tiba-tiba bikin undang-undang diubah dalam beberapa hari, lalu kemudian terjadilah unlimited jumlah menteri yang tidak terbatas dari batas yang seharusnya ada. Kalau teman-teman baca risalah tahun 2008 ketika kenapa 35 itu kan salah satunya kehendak mereka untuk meredam Pak SBY. Yang ini supaya SBY tidak mengangkat terlalu banyak, makanya di 2008 keluar tuh. Kan bagian politik ini sering banyak salah langkah ya. Saya mau ceritakan juga soal presidensial threshold. Kalau Anda mau tahu presidensial threshold itu kan awalnya masih transisi, masih cuma 3-4% awal, tiba-tiba melonjak menjadi 20, itu kan karena salah perhitungannya Golkar dengan PDI. Mereka mau menghalangi SBY sebenarnya untuk bisa terpilih re-elected, makanya langsung tiba-tiba dinaikin 20. Karena kan SBY waktu itu hanya 7%, seingat saya Demokrat awalnya. Tiba-tiba kan terbalik. Tiba-tiba SBY yang mendapatkan dukungan 20-an%, 20-an%, Prabowo Golkar dan PDI yang kemudian tidak lolos 20%. Kan begitu tuh, banyak begitu-begitu. Nah, sama persis. Kenapa 28%, 35 kursi menteri itu dipasang? Supaya tidak ada gejala terlalu banyak ngambil menteri. Ternyata kan tidak.
tiba-tiba diubah begitu saja dan kemudian jumlah menteri berubah menjadi 100. Atau kalau setingkat menteri menjadi sejumlah hampir 130. Nah, saya kira dari sisi orang, sudahlah, saya tidak usah jelaskan teorinya ya. Orang itu kan pasti penting dalam konsep teori gitu. Faktor penting dalam teori untuk mengharapkan perubahan. Yang kedua, substansi kebijakan. Saya kira sampai saat ini lebih banyak kebijakan itu menuai kontroversi dibanding prestasi. Coba Anda hitung aja, Anda bandingkan jumlah kebijakan kontroversial dengan kebijakan yang bisa dianggap sebagai sebuah prestasi. Setidaknya hampir 100 hari. Yang menarik, saya debat di sebuah TV dengan salah seorang petinggi dari partai Gerindra. Dia puji Pak Prabowo sudah menampakkan kebijakan yang luar biasa di 100 hari pertama. Itu terobosannya mantap begini-gini. Saya lalu sebutkan, saya sederhana aja. Coba Anda sebutkan 3 di antaranya. Cuma sebutkan 3 di antaranya. Saya nggak tahu terobosan Pak Prabowo di bidang hukum, 3 di antaranya yang itu luar biasa, bisa didapatkan langsung oleh publik sehingga dia pantas mendapatkan dukungan 80%. Dia nggak bisa sebut satu sebut. Dia nangau, dia putar. Saya nggak usah debat, Anda nggak usah sebutkan 3 aja di antaranya. Karena memang nggak ada. Kalau kontroversi banyak, kita bisa sebut banyak sekali kontroversi. Tapi kalau prestasi kan enggak. Nah itu yang saya bilang bahwa dari sisi substansi juga itu yang membuat kenapa kita agak sulit untuk berharap. Yang ketiga, kekuatan oposisi ini nyaris tidak ada. Khususnya kalau kita bicara oposisi parlemen. Nyaris tidak ada. Mereka lebih asik untuk membangun hal-hal yang tidak penting. Nah makanya saya tulis tuh di Twitter, dia bikin persis, itu penggambaran sangat menarik dari Bang Rocky tadi. Tatib itu adalah aturan internal soal tata tertib kita dalam menjalankan kebijakan kita, dalam menjalankan kewenangan kita. Kok tiba-tiba di dalamnya menambah yang namanya kewenangan? Itu yang makanya saya bilang, kenapa saya bilang ada 3 hal yang harus dijelaskan oleh DPR sekurang-kurangnya. Satu soal teori kewenangan. Kewenangan itu ada 2 jenisnya, ada 3 jenisnya, atribusi, delegasi, mandat. Atribusi itu lahirnya dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Ini bisa tidak? Atribusi itu hanya lahir dalam undang-undang dasar dan undang-undang. Nah, kewenangan DPR untuk tiba-tiba bisa dalam tanda kutip merecall, melakukan penilaian, menarik jabatan-jabatan tertentu, itu adalah harus kewenangan dalam bentuk atributif. Karena tidak ada dalam undang-undang manapun. Maka kalau DPR mau sedikit pintar, harusnya itu dituarkan dalam bentuk undang-undang, bukan dalam bentuk taktib. Walaupun pertanyaannya pasti di undang-undang mana mau ditaruh itu. Ya kan? Kok taruh di taktib? Jelas itu, orang kuliah S1 soal kewenangan paham itu. Yang kedua, sejak mana ada kewenangan DPR untuk cawe-cawe masuk, menyeberang dari satu kamar ke kamar yang lain. Makanya saya bilang tolong pelajari ulang yang namanya separation of power. Kita memisahkannya itu supaya tidak ada kekuatan yang menumpuk pada satu. Itu kata Montesquieu. Kenapa kemudian dipisahkan? Tapi ketika kita berikan kesempatan dia untuk melakukan, bahkan menerabas, bisa masuk ke lembaga negara independen, bisa masuk ke kekuasaan yudisial, itu sinyal yang berbahaya. Yang ketiga, ya, selain teori kewenangan, lalu kemudian separation of power, pengantar peraturan perundang-undangan. Sejak kapan ada peraturan tatib bisa mengatur hal-hal yang berbeda dari konsep undang-undang dan undang-undang dasar? Jadi Anda bisa berdebat pasti, emangnya ada aturan? Enggak. Kalau Anda baca pasal di dalam undang-undang dan undang-undang dasar, ada yang namanya tujuan hukum. Tujuan hukum itu salah satunya membangun yang namanya kemandirian kekuasaan kehakiman misalnya. Membangun kemandirian yang namanya lembaga negara independen.
Kalau ada undang-undang, ada peraturan tatip tiba-tiba berlawanan dengan itu, dan itu pun ada di undang-undang dan undang-undang dasar, itu konyol menurut saya. Nah itu sebabnya saya kira oposisi mati ini menjadi menarik. Apalagi ada satu orang yang tiba-tiba sangat luar biasa bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan DPR. Anda kalau baca Tempo Anda bisa tahu siapa orang itu. Ya. Itu banyak sekali tuh yang tiba-tiba DPR mau ngapain harus sowan ke dia dan kemudian dia yang mengatur bagaimana kebijakan DPR. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, kontrol yudisial yang didomestikasi. Kontrol yudisial yang didomestikasi. Kontrol yudisial ini kan diharapkan di MK, MA. Didomestikasi, dijinakkan. Dalam banyak hal, saya tidak usah mengulangi lagi, tadi Mbak Titi udah sampaikan beberapa, MK itu selalu gagap di hadapan putusan yang berbau politik. Saya kasih contoh sederhana saja. Betulkah MK baru sadar soal presidensial threshold setelah 33 permohonan? Betulkah kesabaran teorinya di kepalanya hakim-hakim MK tiba-tiba berubah setelah 33 permohonan? Saya nggak percaya butuh 33 permohonan untuk membuat MK siuman. Itu persoalan ya berubahnya arah kebijakan politik, arah angin politik saja yang membuat berubah itu. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa itu terobosan hukum MK, menurut saya itu soalan ya bahwa itu berhasil iya, tapi di lain sisi saya tidak percaya itu lahir dari sebuah perenungan hukum. Itu lahir dari, kalaupun ada perenungan hukumnya bisa jadi diimbuhi dengan kepentingan politik gitu. Yang kelima, kemauan mengendalikan oligarki tidak ada. Sampai saat ini tidak ada kemampuan untuk mengendalikan oligarki. Saya tidak melihat satupun kebijakan. Bahlil ngomong soal ini ada yang menguasai LPG, makanya kemudian tidak sekalipun dia berani menyebutkan siapa, tidak berani sekalipun kita tahu siapa yang ditindak gara-gara monopoli LPG, siapa yang disikat, kan nggak ada. Ngomongnya ini ada monopoli LPG dimainkan, makanya kita tarik ke pangkalan, tidak boleh lagi dijual eceran, dan akhirnya ada 3 nyawa terbuang gara-gara ngantri. Satu di satu di Bekasi, satu di mana, dan satu lagi tadi pagi seingat saya. Bayangkan. Nah maksud saya adalah kemampuan untuk, nah ini panjang nanti kita bicara soal bagaimana mengendalikan oligarki ya. Panjang satu sendiri menurut saya. Setidaknya ada 2 pembicaraan menarik soal bagaimana mengendalikan oligarki. Kalau boleh disederhanakan. Yang pertama adalah oligarki itu karena kekuatan modal yang sangat besar, maka salah satu cara untuk mengendalikannya adalah menciptakan kesejahteraan. Kalau kesejahteraan merata, jurang atau gap rasio rasio Gini gapnya tidak ketinggian, itu bisa mengendalikan oligarki menurut teori itu. Sekarang saya nggak tahu, kalau nggak salah tahun ini naik tipis lagi kita. Kita itu sudah mendekati rasio Gini yang mendekati chaos sebenarnya. Karena gap yang sangat lebar itu dan tidak kunjung kita bisa hentikan. Yang kedua adalah ada teori juga yang mengatakan kalau mau menghentikan oligarki, karena oligarki ini selalu merangsek kekuasaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengatur apa yang terjadi di sebuah negara, maka negaranya yang harus dikurangi kekuasaannya. Karena sebuah negara terlalu banyak kekuasaannya, itu yang dibeli oligarki, sehingga oligarki bisa masuk ke semua ranah. Makanya menurut teori ini mengatakan jangan, kalau gitu negara saja yang dikasih sedikit. Jadi kalaupun oligarki mau beli, hanya sedikit yang bisa diambil gitu. Nah, ini panjang ya, silahkan, waktu habis. The last, satu terakhir, kebijakan sampai saat ini yang teraba itu masih kebijakan politis, bukan kebijakan yang pro publik. Kita bisa mencontoh banyak sekali kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan politik dibanding kepentingan publik.
yang lebih dipentingkan adalah lipstick, ya, untuk mengulas wajah negara dibanding kemudian memang mendekati rakyat yang seharusnya. Saya ingat tulisannya Noam Chomsky. Ketika Chomsky menganalisis soal bagaimana seringkali kekuasaan atau power, kekuatan itu mencoba memanufakturing konsen. Jadi kesepakatan atau pemahaman bersama itu mencoba dimanufaktur. Itu yang sering dilakukan oleh negara sekarang. Melalui buzzer, tadi Bang Rocky sudah sampaikan. Bahkan to some extent menurut saya bukan hanya manufacturing konsen, tapi juga manufacturing konten. Jadi isinya juga dimanufaktur oleh kekuasaan sehingga penyeragaman. Anda nggak dibiarkan untuk kritis, Anda disuruh nonton joget-joget. Anda tidak dibiarkan untuk berpikir lebih dalam, Anda disuruh untuk bicara video-video pendek yang tiba-tiba insinuatif. Ya sederhana saja, misalnya gara-gara dirty vote, saya berubah menjadi PDIP, lalu kemudian Bibip menjadi Nasdem, dan Ferry menjadi PKS. Dan orang percaya, itu. Oh kalau Dandi PKI, itu sudah jelas deh arahnya. Pembagiannya jelas, saya TDI, lalu kemudian Bibip Nasdem, dan Ferry PKS. Padahal Ferry PKS itu hanya karena janggutnya aja, kelihatannya itu. Dia kalau imam sholat aja masih setengah-setengah itu berartinya itu. Ya, tapi begitulah yang terjadi karena orang tidak diberikan kesempatan untuk kritis, tapi kemudian dimanufakturing konsen dan konten supaya Anda kemudian tetap menjadi dangkal. Itu yang membuat saya khawatir, ya, 5 tahun ke depan itu masih tetap gelap. Makanya ketika itu terjadi, saya ingin mengatakan bahwa winter is coming, brace yourself. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.